gitu ya. Peluang MU banyak banget, jadi ngeri nih ketemu MU. Ya saya rasa apa ya? Ini ini apa ya? Kalau saya mau ngomong ini feeling saya ya. Ini feeling saya kenapa MU ini kok kondisinya kemarin sama Amorim seperti itu gitu ya. Saya mau cerita dari dasar pemikiran saya. Dasar pemikiran saya ini adalah ketika waktu Alexis Sanchez gitu kan, Alexis Sanchez datang ke Manchester United. Udah tahu ceritanya semua tentu ya teman-teman ya. Dimana Alexis Sanchez ketika itu kan rebutan antara Manchester City sama Manchester United. Tadinya udah mau ke Manchester United, udah mau ke Manchester City, tapi lalu dibajak oleh Manchester United dengan dikasih gaji yang jauh lebih gede. Ya, jadi gajinya kalau ke United jauh lebih gede dibandingkan kalau ke City. Dan Alexis Sanchez akhirnya milih ke United. Waktu itu Alexis Sanchez begitu datang dia langsung, jadi begitu sesi latihan pertama Alexis Sanchez di Manchester United setelah selesai dia langsung telepon agennya, bro ini kayaknya Manchester United kondisinya nggak beres nih, boleh nggak gue batalin kontrak gue mau balik ke Arsenal. Ya ini Alexis Sanchez itu pengakuan tuh dia waktu lihat apa namanya sesi latihan pertama Manchester United, dia langsung telepon agennya dia mau balik ke Arsenal. Fast forward ke Amorim ya. Menurut saya Amorim mengalami hal yang sama dengan Alexis Sanchez. Ya, ini feeling saya Amorim itu ngalamin hal yang sama dengan Alexis Sanchez dan dia pengen ngebatalin kontraknya dia. Makanya dia itu si Amorim itu kepala batu banget dengan 3-4-3-nya, nggak mau diganti gitu kan. Karena dia ngerasa bahwa mungkin Manchester United ini kondisinya tidak seperti yang dia bayangkan gitu. Jadi makanya dia saklek banget dengan 3-4-3-nya, nggak mau diganti walaupun kalah-kalah terus. Dia kayaknya berharap dipecat gitu kan. Nyari-nyari alasan untuk nyari ribut menurut saya nih Amorim ini. Udah beberapa kondisi juga kita lihat bagaimana Amorim ini kayak apa ya? eh Kayaknya sengaja biar kayak nyari ribut sama manajemen, kayak mainin pemain akademi gitu ya. Karena banyak fans yang udah mainin pemain akademi aja, dimainin pemain akademi. Kalah gitu kan. Ya kan iya iyalah pemain akademi levelnya seberapa sih gitu. Ya mainin pemain A B C gitu itu dari fans yang teriak-teriak diturutin gitu kan, pemainnya dimainin A B C nggak menang juga. Nah itu terus yang kasus yang lain itu menurut saya bagaimana dia memakai siapa Bruno Fernandes itu jadi midfield bukan attacking midfield gitu. Itu menurut saya juga sengaja tuh dia biar kekuatannya Bruno Fernandes nggak keluar secara full gitu kan. Jadi intinya buat saya ini kayaknya si Amorim itu kayaknya sengaja tuh dia ngelihat Manchester, begitu dia datang ke Manchester United dia ngelihat Manchester United tuh kondisinya kayak apa. Menurut saya apa yang dirasakan oleh Amorim itu sama dengan apa yang dirasain oleh Alexis Sanchez. Dan makanya Alexis Sanchez ngeflop di sana, nah Amorim juga ngeflop. Itu menurut saya apa yang terjadi sengaja, itu apa yang dia lakukan tuh kayaknya memang cari dipecat gitu ya. Jadi kayaknya Amorim ini sengaja nyari dipecat gitu. Dan dia intinya makanya kayak cari ribut lah. Feeling saya itu kenapa dia kayak cari ribut. Dan terakhir ini adalah bagaimana dia ngerasa bahwa gue nggak dibeliin pemain nih. Pemain yang gue mau nggak dibeliin gitu ya. Jadi itu menurut saya kenapa Amorim itu menjadi seperti itu. Dan setelah dia keluar ini Manchester United makanya menurut saya lebih oke mainnya gitu ya. Jadi mereka main dengan posisi 4-3-3 karena emang tim ini dibangun itu kan di era Erik ten Hag. Para pemain ini dibangun di era Erik ten Hag untuk main di 4-3-3 atau 4-2-3-1. 4-2-3-1 sama 4-3-3 tuh formasi yang sangat mirip lah sebenarnya. Jadi untuk main di posisi itu, jadi makanya
kalau dimainin bener di 4-2-3-1 atau 4-3-3, Manchester United ini akan menjadi tim yang lebih ngeri sih menurut saya gitu. Ya, jadi bahwa mereka lebih oke dibandingkan sama Amorim buat saya nggak mengagetkan karena Amorim ini kayaknya mainnya sengaja untuk melemahkan MU gitu. Dan tadi feeling saya bahwa dia tuh pengen pengen segera dipecat karena melihat kondisi Manchester United tuh mungkin tidak seperti harapan dia gitu. Eh mana lagi nih? Iya MU mainnya berubah, gak pegang bola lama, nggak langsung